konsentrasi kita, fokus kita adalah mandiri. Tapi semester 5 sampai 8 apa? Kontribusi. Boleh dipersiapkan materinya. Kelompok 7, waktu dan tempat berpresentasi kami persilakan. Ya, sebelumnya saya akan kasih pantun dulu nih biar enak nih. Pasar membeli obat, sehingga sebentar di rumah makannya. Yang jawab salam saya dengan semangat, saya doakan semoga lancar rezekinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya hormati kepada dosen kita, pembimbing Bapak Sarmin STMM, dan Ibu dosen kita pendamping Ibu Ririn Eka Saraswati Eskom. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan sate Madura Restu Ibu 85. Sebelumnya perkenalkan, di samping saya ini ada Irfan Suhendra, ada Kak Nira, dan ada Kak Hendra, dan ada Kak Alfian. Ya, kami persilakan untuk kelompok 7. Oke, baik. Terima kasih Kak Faisal atas pembukanya. Oke, langsung aja karena waktunya udah mepet. Adapun daftar isi yang pertama pendahuluan, profil mitra usaha, analisis SWOT, matriks analisis SWOT, aktivitas pendampingan dan hasil implementasi, kesimpulan dan dokumentasi. Oke, pendahuluan. Adapun dari tujuan kegiatan, sebagai upaya kami pengalaman dalam usaha dengan berkontribusi langsung kepada pelaku UMKM. Adapun manfaat kegiatan yang pertama, manfaat bagi mahasiswa, pengembangan soft skill seperti cara berkomunikasi, menjalin kerjasama, serta penanganan beberapa problem yang terjadi pada UMKM. Oke, manfaat bagi mitra usaha, adanya akses teknologi, meningkatkan daya saing, serta meningkatkan profit dan peluang pelanggan. Adapun profil dari mitra usaha, yang pertama nama UMKM, Sate Madura Restu Ibu 85. Pemiliknya ini Bapak Madi ya, usia 32 tahun. Adapun tahun berdiri dia sejak tahun 1998. Dan ini lumayan lama juga ya. Adapun alamatnya Jalan Inspeksi Kalimalang, Pasir Sari, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Berlokasi di pintu 10 ya teman-teman, nggak jauh dari pintu 10. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada model bisnis kanvas. Yang pertama itu ada value corrosion. Di sini adanya menggunakan bahan-bahan yang segar langsung dari swalayan pasar tradisional. Yang kedua itu ada customer segment, adanya masyarakat umum, karyawan-karyawati, orang yang lewat jalan Kalimalang, orang yang sudah tahu dan yang belum tahu. Itu yang biasa beli-beli sate tersebut. Yang ketiga itu adanya revenue stream. Di sini adanya penjualan secara langsung di toko dan outlet. Next. Di sini juga ada aktivitas. Di sini memberikan pelayanan yang ramah dan cepat kepada setiap pelanggan baik di toko atau outlet maupun online. Dan ada juga partnership, adanya supplier bahan baku ayam dan daging. Dan juga adanya resort, adanya bahan baku yang segar dan berkualitas. Lokasi strategis karena mudah diakses dan berada di pinggir jalan yang banyak dilalui pengguna jalan. Customership, interaksi langsung dengan pelanggan melalui layanan
yang cepat dan ramah, respon yang cepat, dan ada yang order disebut baik di CP Food dan Gojek. Adapun struktur biaya bahan baku ayam, daging, sapi, daging, dan biaya lain-lainnya, biaya produksi, sewa tempat dan listrik, dan gaji karyawan. Kampasnya, channelnya ada GoFood, Grab, sama Gojek sebenarnya Bang. Satu itu tidak ditampilkan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya terkait UMKM Sate Madura Restu Ibu 85 yang telah kami dampingi kurang lebih selama 2 bulan. Untuk kali ini saya akan membahas analisis SWOT, yang mana analisis SWOT itu sudah kita ketahui bersama-sama terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama faktor internal atau faktor dalam, dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor dalam itu diantaranya strength dan weakness, kekuatan dan kelemahan. Kami sudah survei ke mitra usaha kami, dan kami telah menemukan beberapa kekuatan yang ada pada mitra usaha kami ya. Sebenarnya banyak, namun kami rangkum hanya beberapa poin aja ya. Untuk yang pertama, poin strength atau kekuatan, yaitu harga terjangkau ya. Untuk kalangan menengah ke bawah, mungkin mitra usaha yang kami dampingi ini cukup terjangkau harganya dibanding dengan harga-harga sate yang mungkin udah memiliki brand yang lebih familiar gitu ya. Jadi bisa katakan harga sate Madura Restu Ibu ini cukup terjangkau. Selain dari harga terjangkau, lokasi juga cukup strategis ya. Karena siapa sih yang nggak pernah lewat Kalimalang ya? Pasti ya. Di antara kalian nggak pernah yang nggak ada ngelewatin Kalimalang pasti ya. Makanya kami masukkan sebagai lokasi yang strategis ya. Oke, selanjutnya modal yang rendah. Ini nggak rendah-rendah banget sih ya. Nah, cuman kami jadikan ini kekuatan karena dibanding dengan kita buka usaha kuliner yang mewah atau yang sewa tempat yang gede-gedean, ini terbilang cukup rendah ya modalnya. Dan yang terakhir yang menjadi kekuatan yaitu jam operasional yang konsisten. Nah, kadang ada usaha yang nggak maju itu karena jam operasionalnya nggak konsisten. Kami sudah survei beberapa kali ya ke tempat yang kami kunjungi ya, ke mitra yang kami kunjungi, ternyata jam bukanya konsisten. Dari mulai jam 12 siang sudah buka ya, sudah rapi-rapi tempat, udah nyiapin segala macamnya untuk dijual gitu ya. Dan jam nutupnya juga konsisten. Begitupun di aplikasi delivery food gitu ya. Makanya kami jadikan ini sebagai kekuatan ya. Karena apa? Karena mungkin kompetitor yang lain punya usaha yang sama tapi kadang jamnya itu nggak konsisten. Oke, itu kekuatan yang ada di Sate Madura Restu Ibu 85 yang kami dampingi. Selain dari kekuatan, faktor internal yang lain yaitu kelemahan. Nah ini poin yang harus kami hindari. Di antaranya yang pertama, tempat kurang luas ya, karena pinggir jalan banget ya. Jadi untuk parkir aja kayaknya harus mikir 2 kali gitu ya. Selanjutnya kurangnya branding yang kuat ya. Kalian kayaknya sebelum kami presentasikan belum dengar nama Sate Madura Restu Ibu 85 belum kayaknya ya. Ya, makanya setelah ini mungkin brandingnya cukup ada efeknya gitu ya. Oke, selanjutnya tidak memiliki banyak karyawan atau SDM karena yang kerja ownernya, yang masak ownernya, yang jualan ownernya ya. Artinya belum memiliki banyak karyawan atau SDM. Ini juga kelemahan ya. Kalau semuanya dikerjain sama owner, bisa-bisa ownernya kecapean, kelelahan ya. Seperti itu. Dan yang terakhir, kebersihan tempat yang kurang higienis. Bukan tidak higienis tapi kurang ya. Nah, bisa digarisbawahin, bukan berarti tidak higienis. Wah, ini kayaknya kalau beli di sini takutnya sakit perut. Enggak. Kurang higienis itu mungkin dari pinggir jalan ya. Karena debu pinggir jalan kan nggak bisa kita filter tiap waktu ya, makanya bisa dikatakan sebagai tempat yang kurang higienis. Tapi sebisa mungkin owner pasti menyediakan tempat yang bersih dan higienis. Oke, itu faktor internal. Selanjutnya dari analisis SWOT yang menjadi faktor eksternal adalah peluang dan ancaman atau opportunities dan threats. Opportunities yang kami rangkum ada tren street food yang meningkat ya. Sekarang kalau kita buka TikTok pasti yang muncul pasti kuliner lagi ya. Makanya mungkin itu menjadi peluang ya. Sate Madura juga kan kuliner, jadi itu peluang bagi mitra gitu ya. Yang kedua yang menjadi peluang yaitu sudah bermitra dengan beberapa aplikasi pengantar makanan seperti yang tadi jelasin di BMC ya. Ada channelnya itu ada GrabFood dan GoFood ya. Selanjutnya yang menjadi peluang bisa menjadi menambah gerai atau cabang baru ya. Bahkan dari penuturan owner sendiri dia punya
punya misi lain, punya tujuan lain, yaitu pengen menambah titik-titik gerai di tempat yang lain. Jadi usahanya supaya lebih berkembang lagi. Dan yang terakhir, adanya peluang untuk berinovasi menu dan promosi online. Jadi ya, menu dan yang dijual itu bisa dipromosikan secara online. Ya. Selain dari peluang, tentunya pasti ada ancaman. Di sini kami merangkum ada 4 poin yang menjadi ancaman. Yang pertama, ada persaingan ketat dengan pedagang lain. Sebagaimana kita ketahui ya, kalau kita jalan-jalan ke Kalimalang pasti tukang sate nggak cuma itu doang ya. Pasti tentunya pedagang-pedagang lain juga ada yang jualan sate. Makanya di sini menjadi persaingan yang ketat dan ini menjadi ancaman juga ya. Artinya kita harus memiliki hal yang menjadi value tersendiri dari brand kita atau Sate Madura 1085 itu. Selanjutnya yang menjadi ancaman yaitu pemasaran yang belum maksimal ya. Makanya nanti di implementasi kita buatkan sosial media sebagai sarana pemasarannya. Nah, dan yang ketiga, perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih kekinian ya. Jadi senangnya tuh yang belinya tuh yang kekinian-kekinian. Kayak misalkan kayak hype gacoan beli gacoan, hype ricis beli ricis. Dan hype sesuatu yang kekinian mungkin mereka lebih memilih kuliner yang kekinian. Sedangkan kalau sate kan kayaknya lebih ke kuliner yang tradisional gitu ya. Dan yang terakhir, fluktuasi harga bahan baku. Naik turunnya harga baku juga merupakan ancaman yang bisa terjadi pada mitra yang akan didampingi. Oke, berapa poin yang menjadi SWOT. Ini ada matriks, strategi matriks yang udah kami rangkum. Di antaranya satu, menstabilkan harga. Untuk SO, untuk WO, membuat label. Di antaranya nanti NIB. Untuk SP, memaksimalkan pemasaran dengan membuat konten di sosial media. Dan yang terakhir, SWT, yaitu membuat laporan keuangan. Mungkin itu aja, dilanjut. Ini ada aktivitas pendampingan dimulai dari tanggal 18 September 2024. Kita mulai melakukan survei untuk lokasi pendampingan kita, terus dilanjut tanggal 21 September. Kita melakukan kunjungan dan interview mengenai proyek yang akan kita realisasikan. Terus tanggal 12 bulan 11 itu kita mengajukan proposal untuk UMKM. Terus tanggal 20 bulan 11 kita melakukan kunjungan untuk membuat beberapa progres yang sudah dibuat. Dilanjut tanggal 29 bulan 11 kita melakukan pembuatan akun media sosial, itu TikTok dan Facebook. Tanggal 30 bulan 11 kita melakukan pembuatan konten untuk mempromosikan warung sate Madura ini. Di tanggal 18 bulan 12 kita melakukan konsul ke dosen pembimbing. Ya, sebelumnya mohon maaf ya bila ada kesalahan, salah kata. Ubur-ubur ikan lele. Terima kasih semuanya, Le.